Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Ariyanti Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 NIM terakhir 118. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall NAT dengan chain SRC NAT. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui cara kerja NAT, chain SRC NAT, lalu yang kedua mensimulasikan firewall NAT, chain SRC NAT. Langsung masuk ke percobaan, yaitu skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan memulasikan seperti dengan skema jaringan yang sudah sedia di praktikum. Jadi langsung kita buat saja di GNS3 skema jaringannya terlebih dahulu. Lalu setelah membuat skema jaringan, kita akan memasukkan IP address di setiap routernya. Kita buat skemanya terlebih dahulu. Lalu switch. Setelah itu routernya 3, router 1, 2, 3, lalu PC-nya 3. Oke, kita tata terlebih dahulu. Ini PC 1, PC 2. Setelah itu di sini router 1, router 2. Sini ada switch. Sini router pas. Oke. Nah, kita ganti nama jaringannya seperti praktikum internet, RISP, lalu PC public, routing, RNAT. Ini switch 1 internet. Di sini RISP, di sini RNAT, lalu di sini routing. Lalu di sini PC public. Lalu di sini switch 1. Nah, oke, sebelum kita sambungkan menggunakan kabel di internet, klik kanan lalu configure, kita klik show spesial, add wifi. Oke, apply. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Ini wifi, kita sambungkan menggunakan ethernet 0, ethernet 1 ke switch 1, ini ethernet 0, ini ethernet 1 ke routing, lalu ethernet 2 ke RNAT, lalu routing ether 1 kita ke ethernet 0, ethernet 1, ethernet 0, lalu switch 1 sambungkan juga ke PC public. Setelah itu kita start, tunggu sampai semua perangkat berhasil terbuka. Oke, kita tunggu. Sudah seperti yang seperti tadi. Kita lakukan perintah di setting identity ini. Kita setting ketiga router agar namanya berubah seperti perintah praktikum. Pertama kita setting ISP terlebih dahulu. ISP ini kita ganti ISP admin. SVS identity set time dengan RISP. Oke, setelah itu kita set yang routing, routing admin sys identity set name ini sama dengan routing. Oke, setelah itu kita setting yang admin share identity set name
sama dengan R0. Oke, setelah itu setting IP address router seperti perintah di bawah ini. Yang pertama yaitu router RISP. Sini default root yes, kita langsung masukkan saja lewat router saja. Kita perintah IP D OJP client add root sama dengan yes. Default root distance sama dengan 0, sama dengan 0, interface header 1 use here DNS sama dengan yes, use here NTP sama dengan yes. Oke, setelah itu kita add IP address add address sama dengan 172.20.21/29 sisa interface-nya 2 sama dengan vector 2 network sama dengan 172.20.20.6. Oke, kita add lagi 172.20.20.9/29 bisa dengan 0 interface vector 2 network 1 2 2028. Oke, add address sama dengan 172.20.20.17/29 sisa interface dengan enter 2 network sama dengan 172.20.20.16. Oke, selanjutnya kita ke routing kita setting IP address address sama dengan 172.20.20.2/29 sama dengan 0 interface sama dengan enter 1 network sama dengan 172.20.20.20.0 lalu add address sama dengan 192.168.1.168.1.1/24 interface header 2 network sama dengan 192.168.1.6. Oke, setelah itu ethernet-nya oke, kita setting ethernet add address sama dengan 1.2.20.20.10/29 sama dengan 0 interface sama dengan ether 1 network sama dengan 1.2
20.20.8. Lalu add address lagi sama dengan 192.168.2.1/24 bisa sama dengan 0 interface header 2 network sama dengan 192.168.2.6. Oke, terakhir add cache 12.20.11/29 bisa sama dengan 0 interface header 1 network sama dengan 172.20.20 apa. Oke, setelah itu kita setting IP address setiap PC. Kita setting PC1 terlebih dahulu. PC1 192.168.1.2 192.168.1.1 172.20.20.1. Oke, kita tunggu. Kita setting PC2 terlebih dahulu. C2 kita setting oke di 192.168.2.2. Oke, lalu 192.168.2.1. DNS nya 172.20.20.9. Oke, kita setting PC publiknya. Satu 72.20.20.18. Ini kita ganti 255.248. Lalu keduanya 172.20.20.17. Itu DNS nya 172.20.20.17. Oke, kita buat ini terlebih dahulu. Buat sharing internet di router ISP dengan untuk perintah NAT ini. Jadi kita buat perintah ini di RISP. Ini lama sekali yang PC public ini. Kita buat dulu di RISP ini sesuai perintah ini NAT. Nah, ini sudah ya, PC IP address PC publiknya sudah. Kita ke perintah selanjutnya yaitu buat sharing internet di RISP. IP firewall. Nah, oke, add action main square join src NAT di 1 sama dengan 0 out interface ke header 1. Oke, kita cek di Windows ini. Kita ke RISP connect. Apakah ini sudah terhubung atau masuk? Kita cek terlebih dahulu sebelum kita allow IP DNS nya. Oke, kita coba cek firewall NAT. Oke, ini sudah muncul ya. Kita allow di sini. Play. Oke, setelah itu di tabel routing ini kita tambah IP nya seperti ini di
router ISP ini kita tambah sekalian aja. Nah, di sini kita tambah AS-nya di 192.168.1.0/24. Gateway-nya 172.20.20.2. Oke. Nah, pastikan ke Ether 2. Oke, ini sudah masuk AS sama seperti praktikum. Lalu kita setting juga untuk air routingnya. Kita close, buka air routing. Oke, connect. Tambah di sini. Ini ya yang IP address 00 ini sudah setting gateway langsung 12.20.20.1. Oke, apply. Oke, sudah sama ke Ether 1. Selanjutnya kita setting untuk Ethernet. Ini yang Ethernet ini ke Ether 1 juga. Ini ya. Kita connect ke NAT dulu. IP tambah. Ini addressnya 00, gateway-nya 172.20.20.9. Oke, play. Nah, ini sama sudah ke Ether 1. Lalu tambahkan NAT standar Mescorec di Ethernet. Nah, di sini kita sudah di Ethernet, jadi langsung kita tambahkan di firewall NAT. Bukan di sini. Oh ya, sebelumnya di DHCP client IDR ISP ini kita ubah terlebih dahulu ke mode bright agar nanti bisa langsung terhubung ke internet waktu ping 8.8.8.8. Nah, di sini RISP-nya kita coba cek terlebih dahulu ya. Kita coba cek yang RISP. Nah, kalau kita lihat DHCPK-nya di sini masih setting karena di VirtualBox adapter satunya masih generic. Kita harus ubah ke mode bright. Oke. Setelah itu RISP-nya kita reset. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah disconnect. Lalu kita connect ulang. Kita lihat ya, DHCP lainnya sudah on. Nah, nanti di sini sudah bisa langsung terhubung ke ping 888. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Tambah NAT ini di AirNAT. Di tadi ini ya, close terlebih dahulu biar ketemu. Kita buka lagi. Nah, oke, kita buat caranya SSD NAT, lalu mode interface-nya Ether 1. Oke, actionnya Mescorec. Oke, play. Nah, sudah. Sekarang kita langsung ke uji coba, yaitu yang pertama ping dari PC1, PC2, dan PC public ke 8.8.8.8. Pastikan semua sudah reply. Kita coba dari PC public. Ping 8.8.8.8. Oke, di sini sudah replay. Lalu ke PC2 kita ping 88. Oke, di sini juga replay. Lalu kita coba ke PC1. Ping 88. Nah, di PC1 ini belum terhubung karena jika sesuai panduan praktikum, kita bisa lihat di PC public ini IP-nya sama dengan IP DHCP client yang default. Terambil default ini, kita lihat. Nah, DHCP client ini dia
mendapatkan IP 192.168.1. Sedangkan kita di PC1 juga menggunakan IP yang sama, yaitu 192.168.1. Nah, hal tersebut mengakibatkan PC error karena di sini sistem bingung mengambil IP yang mana. Maka dari itu saya di sini akan mengubah angka 1 menjadi angka 3. Kita ubah. Lalu di default gateway-nya ini juga kita ubah ke 3. Oke. Kita tunggu. Oke. Lalu di Winbox IP address-nya yang terhubung juga kita ubah. Bentar. Oke, kita cek address-nya. Nah, di sini kan masih ke 192.168.1.1. Kita ubah ke 3 ini. Oke, kita ubah ke 3. Network-nya juga kita ubah ke 3. Oke, play. Lalu setelah itu kita ubah juga di RISP lewat PC public. Kita ubah IP roots-nya PC public yang mengarah ke PC1 ini. Kita ubah menjadi 1 ini jadi 3. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan kita coba ping lagi lewat PC1 apakah berhasil. Ping 888. Oke, nah di sini sudah replay. Dan di PC2 juga masih bisa. Kita coba. Nah, replay di sini di PC public juga harusnya masih bisa terhubung. Nah, oke, sudah berhasil terhubung semua. Lalu kita lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Nah, ini kita pastikan bahwa saat kita ping 8.8.8.8 melalui command prompt di PC1 dan PC2, maka ini address yang terampil seperti praktikum akan muncul, lalu protokolnya juga akan muncul, ini ICMP-nya. Kita coba cek dari PC1 terlebih dahulu. Kita pantau melalui PC public ini. Kita ke RISP-nya. Connect. Kita ke IP firewall connection. Nah, di sini sebelumnya belum ada yang terhubung dengan ICMP yaitu 888. Kita coba ping 88 dari sini PC1. Harusnya muncul. Nah, ini tadi sudah berhasil 192.168.3.2 ini IP dari PC1 berhasil terhubung melalui ICMP. Lalu kita cek yang PC2 ping 88. Nah, ini 172.20.20.10 berhasil terhubung ke protokol ICMP ini. Oke. Setelah itu kita ke praktikum selanjutnya, yaitu disable atau hapus NAT yang sebelumnya di RNAT. Jadi kita buka RNAT melalui PC public. RNAT connect. Nah, di sini kan sebelumnya ada NAT yang terhubung yaitu mesh forward ini, kita disable terlebih dahulu, lalu kita tambahkan sesuai panduan praktikum, yaitu action SRC NAT dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Kita tambah general ini SRC NAT, lalu protokolnya ICMP, lalu out interface-nya address 1, actionnya SRC NAT. Nah, di sini address-nya kita masukkan 172.20.20.11. Kita play aja. Oke. Nah, di sini sudah ada masuk. Lalu kita setting yang protokol selain ICMP. Kita tambah di sini general SRC NAT, lalu protokolnya ini ICMP. Tapi di sini karena selain ICMP kita checklist di sini. Nah, oke. Port interface-nya header 1, actionnya SRC NAT. Oke.
sambung ke address 172.20.20.10. Oke, kita apply. Nah, setelah kita masukkan srcnet untuk protokol ICMP dan selain ICMP, kita akan cek trafiknya ke 8.8.8.8 di PC2. Kita coba cek dari PC2. Ke firewall connection lagi, kita ping ke 88 dari PC2, ping 8888. Oke. Nah, di sini kita ceknya sebentar, kita cek di winboxnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada. Terusnya kita cek dari sini. RISP connect. Nah, tapping 88. Nah, di sini sudah terkonek ke 1.2.20.20.11, di mana sesuai panduan Trafikum, yaitu ketika kita cek ke ICMP lewat 8.8.8.8, maka yang muncul akan 1.2.20.20.11. Lalu kita akan cek melalui microtik.com, harusnya ini muncul IP address yang selain ICMP. Yang titik 10 ini kita coba cek melalui PC2 ke Firefox. Oke. Nah, ini kita ke microtik.com. Kita buka PC publiknya juga. Nah, sini sudah mengarah ke 1.2.20.20.10. Kita coba enter. Nah, ini 1.2.20.20.10. Oke. Berdasarkan hasil simulasi, praktikum ini membuktikan bahwa srcnet tidak hanya berfungsi untuk meskuret atau berbagi internet, tetapi juga untuk memetakan IP asal secara spesifik berdasarkan jenis protokol. Dengan konfigurasi ini, trafik ICMP dan non-ICMP dapat keluar menggunakan identitas IP yang berbeda, sehingga manajemen trafik menjadi lebih fleksibel dan teratur. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan langkah atau kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.